Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan taufik dan nikmat serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita dimudahkan untuk bisa duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha memahaminya. Yang tentunya tujuannya agar kita bisa beramal di atas ilmu. Dan ditambah lagi duduknya kita pada malam hari ini di majelis ilmu, kita berada di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Nabi SAW akan turun kepada mereka yang duduk di masjid membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Makanya kita lihat banyak di antara ulama-ulama kita yang menulis buku mereka menunjukkan bahwasannya memberikan nama kitab-kitab mereka dengan nama yang menunjukkan bahwa ilmu itu adalah ketenangan. Salah satu contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala punya kitab judulnya Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman, taman-tamannya orang-orang saleh. Kenapa? Karena dasarnya ilmu itu akan menenangkan hati seorang mukmin. Maka semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu, Allah turunkan ketenangan pada hati kita. Wa ghashiyatuhum rahmah, kata Nabi, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu kita butuh rahmat Allah untuk bisa masuk surga. Kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Amal kita itu hanya sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih. Wa haffathumul malaikah, dan mereka yang berkumpul di masjid ini untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian mempelajarinya, maka malaikat akan meliputi mereka. Makanya meskipun kita tidak bisa melihat, malaikat hadir di majelis ilmu. Karena ridha dengan apa yang kita lakukan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada keutamaan lain bagi keutamaan ilmu selain apa yang disebutkan oleh Rasulullah tentang 4 hal ini, maka itu cukup untuk membuat kita harusnya berjuang di dalam menuntut ilmu. Berusaha meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Meskipun kita mungkin capek, mungkin lelah dengan aktivitas kita selama sepekan atau hari ini, maka kita tetap berusaha untuk meluangkan waktu di atas kebaikan. Karena semua orang itu capek.
Yang sibuk dengan kemaksiatannya capek, ya. Yang sibuk dengan kebaikannya juga mungkin lelah fisiknya, ya. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Hasilnya, ya. Hasilnya berbeda. Ketika jiwa kita, fisik kita mungkin lelah di atas ketaatan, ada hasilnya apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memotivasi para sahabat di zaman Nabi SAW tentang apa yang mereka rasakan saat berperang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In takunu ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian merasa sakit, terluka ketika berperang, mereka pun terluka, merasakan sakit. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Ya, para sahabat dulu berperang tujuannya jelas untuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir berperang tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka semoga ini bisa menjadi motivasi, ya, bagi kita untuk, ya, meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ini. Insya Allah biasanya kajian itu nggak lama, ya. Paling kajian itu sejam atau sejam lebih sedikit, ya. Insya Allah masih lebih banyak waktu kita yang habis untuk kita main handphone, waktu untuk kita santai dan lain sebagainya, ya. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya saya pribadi juga ingin mengingatkan dan mengajak kita semua untuk mari kita ikhlaskan niat kita, ya. Kita duduk di majelis ilmu ini murni karena kita ingin belajar mengangkat kebodohan dari diri kita, ya, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan inilah, ya, apa yang kita pelajari di majelis ilmu akan mendatangkan keberkahan, ya, dan akan membuahkan amal soleh biidznillah ta'ala. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pembahasan kajian kita pada malam hari ini, ya, tentang fikih, ya. Tentang fikih, dan insyaallah yang akan kita bahas adalah al-fiqhu al-muyassar, ya. Fikih yang dibuat, ya, dengan metode yang mudah, ya, artinya tidak dijabarkan panjang, tidak menyebutkan tentang khilaf-khilaf, ya. Tetapi fikih yang tujuannya praktis agar kita bisa amalkan, ya. Di mana di situ juga disebutkan dalil-dalil dari setiap hukum-hukum yang kita pelajari. Dan inilah yang kita harapkan. Kita berharap kita memahami ibadah yang kita kerjakan itu berdasarkan dalilnya. Kenapa kita sholatnya seperti ini? Karena dalilnya seperti ini, ya. Ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujah kita adalah dalil itu, ya. Hujah kita itu adalah dalil. Kenapa engkau beramal seperti ini? Karena saya pahaminya seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya. Jadi jangan sampai kemudian, ya, apa yang selama ini kita kerjakan berupa ibadah ternyata banyak yang tidak maksimal. Kenapa? Karena kita mungkin kurang berilmu di situ, ya. Makanya kita perlu belajar tentang ilmu fikih di sini. Kenapa? Tujuannya agar kita memaksimalkan ibadah-ibadah sehari-hari yang kita kerjakan, yang mungkin banyak bagian-bagiannya masih belum sempurna. Ya, wudu kita mungkin, ya. Apakah kita sudah wudu seperti wudunya Nabi SAW? Atau mungkin kita yang penting asal wudu, yang penting rukunnya dapat selesai, ya. Karena beda hasilnya beda. Orang yang berwudu yang penting sah wudunya dengan orang yang berwudu, ya, seperti wudunya Rasulullah SAW berusaha mendekati itu, maka hasilnya berbeda dari sisi pahalanya. Makanya salah satu buktinya adalah apa yang disebutkan di dalam Sahihnya Imam Bukhari. Disebutkan dalam Sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa kitab sunan. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meminta bejana yang berisi air kepada salah satu mantan budaknya yang bernama Umar, ya. Di penghujung hadisnya, ya, di penghujung hadis ini, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Setelah wudu dengan seperti wudunya Nabi dicontohkan oleh Utsman bin Affan, kata Utsman, Nabi itu pernah bersabda, barang siapa yang wudu, ya, berwudu seperti wuduku ini, ya, kata Rasulullah SAW, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya. Semua sholat rakaat ini
lam yuhaddits fihi ma nafsahu, dia enggak mengajak dirinya bicara, maksudnya khusyuk sholat. Jadi wudunya maksimal, kemudian dengan wudu itu dia sholat 2 rakaat, di dalam sholatnya dia berusaha untuk khusyuk. Maka apa kata Nabi SAW? Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelumnya. Ya. Berbeda, ya. Hasil yang kita dapatkan ketika kita totalitas di dalam berwudu dengan ya kita yang penting mengejar sahnya wudu kita. Ya. Dan ini dibahas masalah wudu, kemudian sholat ini dibahasnya di kitab-kitab fikih. Ya. Maka kalaupun kita dulu pernah belajar, kita perlu untuk mengulangi lagi. Ya. Karena terkadang kalau kita lihat nih, kita kadang sudah tahu nih bahwa seperti ini yang sempurna. Ya, tapi lama kelamaan standar kita ini mulai turun. Yang penting sah-sah. Ya. Padahal kalau kita coba timbang dengan semangat kita dalam perkara dunia, ya mungkin kita akan berpikir kalau perkara dunia kan, kalau kita bisa untung ya 1 miliar, kenapa kita harus untung 1 juta gitu kan? Ya. Kenapa di dalam masalah agama kita tidak seperti itu? Kalau kita bisa dapat pahala yang berlipat-lipat, kenapa kita harus dapat pahala yang seadanya? Ya. Maka di situ kita perlu belajar. Sama juga seperti contoh misalnya, ketika Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya. Dan di situ nanti beda-beda. Ya. Siapa yang paling dekat? Ya, bentuk salatnya, sifat salatnya seperti salatnya Nabi, maka semakin besar pahalanya. Ya, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya, makanya kita ingin belajar fikih ini tujuannya untuk kita memperbaiki amalan kita. Ya, jadi bukan untuk menjadi hakim bagi amalan orang gitu. Bukan untuk mendebat orang, tapi kan harusnya yang benar seperti ini. Ya, bukan itu tujuan kita. Kita belajar fikih untuk menambal beberapa kekurangan di dalam ibadah-ibadah sehari-hari yang kita kerjakan, yang itu dibahas di dalam buku-buku fikih. Ya, ini tujuan kita. Makanya kita mengambil fikih yang muyassar ini, yang ringkas ini atau praktis ini, tujuannya apa? Tujuannya tadi biar kita bisa beramal, oh ternyata ini dalilnya, ya seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan. Dan di sini juga tidak dibahas banyak tentang khilaf-khilaf. Iya. Karena kalau kita dari awal belajar fikih sudah bahas khilaf, kita akan bingung. Dan tidak ada ulama yang mengajarkan kita belajar fikih langsung semuanya bahas khilaf secara detail, kan ada. Ya, makanya terkenal disebut oleh para ulama itu ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang besar itu adalah racun bagi anak kecil. Ya. Jadi tidak semua ilmu itu harus dikonsumsi secara langsung. Makanya belajar fikih itu perlu bertahap. Dari yang paling ringkas, praktis dulu pelan-pelan, nanti baru kemudian kalaupun sudah lama, sudah punya dasar-dasar yang kuat, baru kemudian kita naik pada pembahasan tentang khilaf apa dasarnya. Itu pun tujuannya apa? Agar kita keluar pada hasil, oh ternyata ini yang paling utama untuk kita beramal. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pakai kitab yang versi bahasa Arabnya, ya. Ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, ya. Insyaallah banyak bisa didapatkan di toko-toko buku insyaallah, ya, atau mungkin juga online juga ada, ya. Kita bisa ditulis saja fikih muyassar gitu, insyaallah akan banyak muncul di situ. Bisa jadi referensi kita untuk belajar fikih. Ya, sekali lagi tadi untuk kita menyempurnakan ibadah sehari-hari yang sudah kita kerjakan. Baik, kitab fikih muyassar ini ditulis oleh sejumlah ulama. Makanya di sini dikatakan i'dad nukhbatun minal ulama. Ya, disusun, disiapkan oleh sejumlah ulama. Ada sekitar 4 profesor yang menulisnya. Ya, itu disebutkan di buku terjemahannya. Ada 4 profesor yang menulis fikih muyassar. Profesor di dalam masalah fikih. Ya. Baik, kita akan masuk ke muqaddimah tentang ilmu fikih pendahuluan. Ya, kita tidak akan masuk membahas tentang thaharah kemudian salat, ya. Tapi kita akan masuk ke pendahuluan. Ya. Mungkin akan ada di dalam beberapa pembahasan fikih ini, ya, bagian-bagian yang butuh fokus, ya. Tetapi insya Allah dengan kita mengulang, ya kita coba baca lagi, kita coba bertanya dan dengarkan, insya Allah kita akan paham. Ya.
Baik, kita bahas ya dari At-Tamhid, pendahuluan yang ditulis oleh penulis atau penyusun kitab ini. Ya, beliau memulainya dengan makna fikih atau pengertian tentang fikih. Fikih itu apa sih gitu? Ya, biar kita paham apa yang akan kita bahas ini. Fikih itu, ya, fikih ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, bahasa serapan. Ya. Tetapi maknanya, kalau kita lihat penjelasan para ulama bahasa Arab, fikih itu maknanya al-fahm, artinya pemahaman. Ya, jadi kalau kita sebut fikih artinya pemahaman. Dari sisi mana bahasa ini, makanya apapun yang berkaitan dengan pemahaman itu bisa disebut dengan fikih. Ya. Bahkan kitab akidah dulu di zamannya Imam Abu Hanifah dan sebelumnya itu beberapa buku fikih, buku akidah itu disebutnya dengan al-fiqhu al-akbar. Ya, al-fiqhu al-akbar, fikih paling besar. Ya, itu isinya bukan tentang sholat dulu, bukan, tetapi isinya tentang akidah. Dari mana ini diambil? Karena fikih itu dasar artinya adalah pemahaman. Ya, jadi pemahaman yang paling besar, ya, yang paling kita dituntut dengannya adalah masalah akidah. Ya, karena ini pokok agama kita. Ya. Kemudian, ya, di antara dalilnya adalah perkataan kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihi salam, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 91. Kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, "Wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu ucapkan. Kata nafqahu itu dasarnya adalah fikih. Ya, yang tadi artinya adalah pemahaman. Kami tidak memahami banyak dari apa yang engkau ucapkan, wahai Nabi Syuaib. Ya. Kenapa ini kita sebutkan bahwa ini dalil bahwasanya ya fikih itu artinya secara bahasa adalah pemahaman. Maka apapun yang berkaitan dengan pemahaman bisa disebut dengan fikih. Adapun menurut istilah, ya inilah yang akan membedakan nanti. Ini yang akan membedakan ilmu fikih itu apa sih sebenarnya yang dibahas. Ya. Kata beliau di sini, wal fiqhu fil istilah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Kata beliau, ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ya, hukum-hukum syar'i yang paling mudah untuk kita jadikan contoh itu, tentu ini salah satu contohnya. Hukum syar'i itu seperti haram, ya, wajib, sunnah, ya, makruh. Ini namanya hukum syar'i. Ini yang kita pelajari di dalam fikih. Makanya kita belajar, oh apa hukum baca Al-Fatihah di dalam sholat misalnya. Oh wajib. Nah ini dibahas di dalam ilmu fikih. Kita tidak akan temukan pembahasan ini dalam ilmu akidah. Ya, karena ini ilmu tentang hukum syar'i. Kemudian dikasih keterangan lagi sama penulis di sini, ya. Al-amaliyah yang sifatnya praktek amalan. Ya. Praktek atau perbuatan, inilah yang dibahas oleh fikih. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan hati itu pembahasannya bukan di dalam fikih. Kayak misalnya tentang tawakal, bagaimana harusnya kita ya mencintai Allah, ya berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Ini nggak ada di dalam pembahasan fikih. Kenapa? Karena yang dibahas di fikih itu yang sifatnya amaliyah, ya, yang sifatnya perbuatan kita. Ya. Dan bahasa mudahnya sebenarnya yang dibahas di dalam ilmu fikih ini diantaranya adalah kalau kita lihat ada 5 rukun Islam. Ya. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Ya. Maka ini dibahasnya bukan di fikih, lebih karena dibahasnya di pembahasan akidah. Ya. Karena berkaitan dengan keyakinan, meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, baru dari rukun kedua sampai kelima itu semuanya dibahasnya di fikih. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dibahas di fikih. Kenapa? Karena sifatnya amaliyah, ya, perbuatan. Ya, maka kita bisa cari pembahasannya dalam pembahasan fikih. Dan dari sini kita sudah bisa melihat tentang pentingnya kita belajar fikih. Ya, tentang pentingnya kita belajar fikih. Terlepas dari hukum belajar fikih yang nanti insya Allah juga akan kita singgung juga insyaallah. Jadi itulah ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, maksudnya dari Al-Qur'an. Oh, karena Al-Qur'an bilang aqimus shalah wa atuz zakah misalnya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Oh, berarti kita diwajibkan atau diperintahkan untuk melakukan salat dan
menunaikan zakat. Ya. Jadi diambil dari dalil yang sudah jelas, ya, secara terperinci. Baik, kemudian apa yang menjadi masadirnya, sumbernya, dari mana fikih itu diambil dalilnya? Dalil yang menjadi pokok di dalam ilmu fikih itu ada 4. Inilah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan dalil yang disepakati. Kita akan temukan para ulama ketika berdalil tentang suatu hukum, biasanya mereka akan mencari 4 ini dulu, karena ini dalil-dalil yang disepakati. Apa aja itu? Pertama, Al-Quran. Ya, kalau ada ayat Al-Quran, maka dia adalah dalil yang nyata ini tentang suatu hukum. Atau bisa jadi misalnya tidak ada dalilnya, ayatnya tidak disebutkan di situ di dalam Al-Quran, maka dilihat di dalam As-Sunnah. Yang keduanya adalah As-Sunnah, hadis. Contohnya apa misalnya? Apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tapi kita bisa dapat di dalam hadis? Tata cara sholat, Masya Allah. Ya. Tata cara sholat, kemudian detail bagaimana mengeluarkan zakat. Ya, detailnya 2,5% misalnya. Banyak kita temukan, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara detail, ya, tetapi disebutkannya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, maka dalil yang kedua yang biasa digunakan oleh para ulama adalah dalil dari sunnah. Ya, tentunya ya mereka biasanya berusaha mencari dalil-dalil yang sahih. Ya, kalaupun harus berdalil dengan hadis dhaif, biasanya hadis dhaif yang tidak terlalu kuat, ya, dhaifnya. Contohnya apa? Contohnya dalil tentang la dharara wala dirar, ya, tidak boleh mencelakai orang lain dan tidak boleh mencelakai diri sendiri. Ini hadisnya sebenarnya lemah, kata ulama. Ya, tetapi lemahnya hadis ini tidak begitu lemah sekali, ya, maka bisa dijadikan sebagai sandaran hukum di dalam ilmu fikih. Ya. Tapi kemudian yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan para ulama. Ya, maka ini juga penting buat ulama. Ya. Kenapa ijma' ini penting? Karena kalau sudah ada ijma', tidak ada yang kemudian boleh mengatakan atau melakukan selain dari ijma' yang disepakati. Makanya kita harus hati-hati. Kadang orang yang gak paham fikih, tenang aja, fikih itu kan banyak khilafnya, pasti ada khilaf. Ya, pasti ada khilaf. Banyak perkara-perkara fikih para ulama sepakat di situ. Maka kalau sudah disepakati oleh para ulama, tidak boleh ada khilaf di situ. Ya. Semua bentuk hal yang menyelisih ijma' kesepakatan para ulama, maka pendapat tersebut tertolak. Ya. Pendapat tersebut tertolak. Makanya ijma' ini salah satu dalil yang sangat kuat yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama. Ya. Ibnu Munzir itu punya kitab judulnya Al-Ijma'. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga ada salah satu kitab yang menyinggung juga tentang ijma'. Ya. Kenapa? Karena ijma' ini penting. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh orang kemudian sembarangan memberikan fatwa tanpa dia mengetahui tentang ijma'. Kenapa? Karena harus hati-hati. Jangan sampai dia mengabarkan tentang suatu hukum, ternyata dia mengira itu khilaf, ternyata itu adalah kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang keempat adalah kias. Ya, kias atau yang disebut juga dengan analogi. Ya. Ini juga dalil yang disepakati oleh para ulama. Ya. Meskipun ada secuil khilaf yang kemudian kata para ulama khilaf yang kecil ini tidak dilirik. Kenapa? Karena terlalu banyak ulama yang menyepakati berhukum dengan kias ini, ya, analogi ini. Contohnya seperti masalah misalnya narkoba, ya. Karena di zaman Rasulullah tidak ada, ya. Adanya di zaman Rasulullah adalah khamar, ya. Maka ketika kita menemukan ilah namanya, ya, ilahnya itu sama, alasannya atau sifatnya itu ada yang sama. Apa itu? Sama-sama memabukkan, ya. Maka dalilnya akan menjadi sama, ya. Dalil khamar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya khamar, perjudian dan seterusnya merupakan rijsun min amali syaitan, salah satu di antara perbuatan syaitan. Ya. Maka ini dalil tentang pengharaman khamar, maka bisa diberlakukan pada narkoba dan yang sejenisnya. Ya. Makanya syariat Islam ini adalah syariat yang menyeluruh dan bisa dipraktekkan di setiap zaman. Kenapa? Karena Islam itu, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu meletakkan kaidah-kaidah, meletakkan kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk berhukum sampai hari kiamat.
Ya, jadi tidak boleh kemudian seseorang mengatakan kan beda zamannya Rasulullah dengan zaman sekarang. Ya. Memang beda, tetapi kaidah-kaidahnya sudah dibuat di dalam syariat Islam. Ya, makanya agama Islam ini adalah agama terakhir. Ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat terakhir. Maka tidak boleh kemudian orang mengatakan ini sudah tidak layak di zaman sekarang. Ini tidak boleh. Ya, ini perkataan yang berbahaya. Ya. Khawatirnya bisa menyebabkan seseorang kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ini beberapa dalil-dalil yang disepakati. Nanti kalau kita belajar lebih jauh tentang masalah ada ilmu disebut dengan usul fikih. Ya, ini ilmu alat untuk kita bisa lebih dalam memahami tentang ilmu fikih. Ya, tapi ini tahapannya dia tidak belum cocok untuk semua orang. Ya. Ketika kita sudah di tahap yang lebih jauh, kita bisa belajar tentang usul fikih. Nanti di situ akan dibahas juga dalil-dalil lain yang digunakan oleh para ulama tapi masih diperselisihkan. Ya, contoh kecil saja. Imam Malik itu menggunakan dalil selain yang 4 ini, amalu ahli Madinah atau ijma'u ahli Madinah. Kalau ahli Madinah sepakat, ya maka itu bisa menjadi dalil. Ya, itu bisa menjadi dalil. Tapi kesepakatan ahli Madinah bukan yang di zaman sekarang, tapi di zamannya beliau. Ya, karena zaman beliau itu masih zaman yang dekat dengan zaman kenabian. Para sahabat juga di situ mengajarkan ilmu di kata Madinah. Setelah Abdullah bin Umar, ya, maka yang mengajar adalah Imam Malik, ya, salah satunya. Ya, salah satu yang kemudian mengajar di Madinah adalah Imam Malik. Maka ketika ahli Madinah sepakat dengan suatu perkara, ya, maka itu bisa menjadi dalil. Cuma sekali lagi tadi itu termasuk dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas 4 dalil ini ya bisa kita jadikan sebagai dalil karena ini disepakati oleh para ulama. Baik, kemudian bagaimana dengan pembahasan dalam ilmu fikih? Kita bisa bagi menjadi 2. Ini saya berusaha untuk berikan kesimpulannya, ya. Karena ini kan cuma mukadimah, pendahuluan ini. Bisa kita klasifikasikan menjadi 2, ya. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ya, kayak kita sholat tadi kita sudah sebutkan, puasa, zakat, pokoknya berkaitan dengan ibadah, haji, ya. Ya, kemudian jihad, ya, jihad juga bagian dari ibadah, ya. Nah, ini dibahas di dalam ilmu fikih. Ya, ini pembahasan ilmu fikih. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, apa aja bentuknya? Banyak. Bisa jadi berkaitan dengan keluarga. Ya, seperti masalah pernikahan, kemudian talak, kemudian nasab, warisan, nafkah. Ini dibahas di fikih. Dan ini sangat penting. Ilmu salah satu pembahasan fikih yang terkadang kita terlewatkan. Ya, kalau seandainya para pemuda di zaman sekarang nih Pak, kalau seandainya para pemuda di zaman sekarang sebelum menikah belajar dulu tentang fikih nikah, insya Allah banyak mudarat yang akan bisa dijauhi. Tapi ketika kita dapati sebagian anak muda menikah atau bahkan ilmu tentang pernikahan, akhirnya apa? Banyak kemudian konflik-konflik yang seharusnya ketika kita punya ilmu tentang pernikahan di situ fikih nikah kita bisa hindari. Ya, tapi karena kita minim ilmu, ya, ternyata kita dapati kemudian banyak konflik-konflik yang muncul, ya. Padahal banyak disebutkan di dalam fikih nikah itu tentang bagaimana seorang laki-laki memilih seorang pasangan, bagaimana seorang wanita melihat, ya, sifat-sifat baik yang harus ada pada pasangannya, apa saja hak suami, apa saja hak istri, banyak. Ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istri beliau, ya, dibahas di dalam fikih nikah ini. Ya. Dan sekali lagi banyak mudarat yang akan bisa kita hindari kalau seandainya kita dapati orang-orang sebelum menikah itu belajar dulu tentang fikih nikah. Ya. Hanya di zaman sekarang kita dapati banyak terjadi perceraian, ya, di kalangan anak-anak muda, ya. Kenapa? Karena minimnya tadi salah satunya minimnya ilmu kita tentang fikih nikah. Ya. Akhirnya banyak yang miss, ya. Masalah nafkah yang seharusnya seperti itu banyak yang miss antara laki-laki dan perempuan, ya. Ya, padahal sekali lagi itu bisa dihindari. Kemudian dari diantara yang dibahas juga adalah muamalah yang berkaitan dengan harta. Ini juga penting. Ya, kita kan terkadang sebagian dari kita ada yang bisnis, sebagian kita mungkin anggap saja kita tidak berbisnis, kita tidak jualan, tapi kan kita tidak bisa tidak belanja. Ya, ingat
Apalagi zaman sekarang ada belanja online, ada sistem ini, ada sistem itu. Ya. Kalau kita tidak punya bekal ilmu, akhirnya apa? Akhirnya ternyata kita terjerumus pada ya jual beli atau muamalah yang ternyata itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Ternyata itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Makanya salah satu ilmu fikih yang terkadang dia terluput untuk dipelajari, dia berusaha untuk dibahas adalah tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan jual beli ini. Ya biasanya orang fokusnya ibadahnya, yang penting fikih sholatnya, puasanya, ya hajinya sudah benar. Ya adapun jual beli ya pokoknya seperti yang bagaimana yang sudah berjalan di budaya kita biasanya kan gitu. Ya padahal semua ada ilmunya. Saya kasih contoh ya. Saya di daerah saya itu sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya itu jual beli sapi. Ya. Biasanya mereka ke pasar sapi, kemudian mereka beli jagal, jagal sapi. Ternyata karena minimnya sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin juga pekerjaannya tadi jual beli, minimnya tentang ilmu masalah ini, kita dapati ternyata ada unsur-unsur dalam jual beli yang harusnya ada, itu ternyata mereka lewati, mereka langgar. Ya, contohnya mereka jual beli dengan paksa. Ketika misalnya ditanya berapa harganya 15 juta misalnya, anggap saja misalnya. Harga sapinya 15 juta. Mereka langsung kasih 13 juta bawa sapi. Ya. Ambil sapinya, kasih 13 juta langsung bawa sapi. Padahal jual beli itu harus antaratif. Harus dibangun di atas keridhaan satu sama lain. Ya. Tapi karena tadi terkadang terluput di dalam pembahasan kita, mungkin kita kurang mengkaji dalam masalah ini. Makanya yang punya profesi dia jual beli bisnis ya mungkin bahkan harus lebih punya porsi khusus untuk belajar tentang sistem jual beli ini. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan apa yang kita konsumsi dan apa yang kita hasilkan. Ya. Jangan sampai kemudian ternyata apa yang kita hasilkan itu ya masih ada unsur hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu beberapa contoh dari tadi pembahasan fikih. Ada pembahasan tentang muamalah. Ada juga pembahasan muamalah tetapi sifatnya seperti misalnya hukum ya. Kalau istilahnya para ulama itu qadha ya. Ini dibahas juga di dalam fikih ya, berkaitan dengan hukum Islam ya. Ada juga yang berkaitan dengan jinayat misalnya. Jinayat itu kriminal. Ya, contohnya kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Islam itu kan pelaku pencurian, ya, orang mencuri kalau sudah sampai nisab itu batasnya. Ya, batas yang ditentukan syariat kalau sudah terpenuhi dalam pencurian itu sudah sampai batas itu atau lebih, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Ini dibahasnya di fikih jinayat namanya, ya, kriminal. Nah, ini juga dibahas di dalam ilmu fikih ya. Baik para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu poin yang tidak dibahas di sini ya, dan itu termasuk pembahasan yang penting sebenarnya di dalam fikih. Apa itu pembahasan tentang hukum belajar fikih? Apa hukum kita belajar fikih? Maka para ulama bagi menjadi dua ya. Hukum belajar fikih itu dibagi menjadi dua. Hukum yang pertama hukumnya wajib, fardhu ain ya. Fardhu ain bagi setiap dari kita. Apa kriterianya yang wajib ini? Belajar fikih yang berkaitan dengan perkara-perkara yang diwajibkan. Maksudnya kita mempelajari sesuatu yang kalau kita tidak pahami ini, ya, kalau kita tidak pahami kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum mempelajarinya wajib. Contohnya, ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka belajar tentang tata cara sholat hukumnya wajib. Ya. Ini yang dimaksud. Ya. Misalnya meninggalkan jual beli yang hukumnya haram itu berarti wajib kita tinggalkan. Maka memahami jual beli yang tidak boleh dan mana yang boleh hukumnya wajib. Tujuannya adalah agar kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT. Jangan sampai kita terjerumus pada perkara yang ya, makanya para ulama itu punya sebuah kaidah. Apa kaidahnya mereka? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang perkara wajib itu tidak akan bisa dijalankan
ya tidak akan bisa sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya wajib. Ya. Misalnya contoh, ya, contoh saja misalnya, ya. Pakaian, anggap saja misalnya kita tidak punya pakaian yang menutup aurat, ya. Padahal di dalam sholat kita harus menutup aurat, maka hukum membeli pakaian untuk menutup aurat kita adalah wajib. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjalankan kewajiban kecuali dengan hal tersebut, maka hukum hal tersebut adalah wajib. Ya. Nah ini yang kita maksud tadi, kita tidak bisa sholat 5 waktu dengan benar kalau kita tidak paham tentang tata cara sholat. Ya. Kapan kita ruku, kapan kita i'tidal, kapan kita sujud. Ya. Bahkan ada hal-hal detail terkadang terluput dari kita. Ya. Saya kasih contoh lagi. Saya pernah ketika masa awal-awal kuliah waktu itu, ya, sempat ini salah satu kasus, ya, bukti bahwa terkadang kita belajar fikih aja masih ada yang terluput dari kita. Saya pernah sholat di dekat asrama dulu waktu itu, ya, masih di kampus di Madinah. Awal-awal datang waktu itu. Kemudian qadarullah, saya masbuk 2 rakaat, ya, masbuk 2 rakaat. Datang bersama salah satu orang yang tinggal juga di asrama yang sama, ya, tapi sepertinya dia sudah lebih senior, cuma saya tidak kenal. Tapi datangnya bareng, artinya masbuknya bareng, sama-sama ketinggalan 2. Qadarullah, ya, ketika sedang tasyahud, ya, saya lupa ragu, ya, ini kurangnya saya ini 2 atau 3, ya, artinya saya dapatnya sudah 2 atau cuma dapat 1, berarti saya milihnya apa? Ya, anggap saja saya, ya, kurangnya itu 3, ya kan, paling sedikit biar jaga-jaga. Lebih baik kita lebih dibandingkan kita kurang, karena kalau lebih nanti kita bisa sujud sahwi. Akhirnya saya anggaplah kurangnya saya ini 3. Ya, anggap saja saya sudah dapat 1 gitu. Ketika sudah selesai 2 rakaat, berarti saya akan berdiri karena satu lagi. Ternyata saya berdiri, teman yang tadi datang bareng saya duduk tasyahud. Ya, namanya kita bersebelahan. Pasti lihat kita berdiri, dia ternyata tasyahud akhir. Berarti kan itu menunjukkan kurangnya kita sebenarnya 2. Akhirnya saya, karena saya masih ngerasa ragu dan itu yang saya pahami sampai saat itu, akhirnya saya lanjut, selesaiin dulu rakaat ini sampai saya tasyahud akhir, kemudian salam. Ternyata setelah salam didatangi sama dia, ternyata dia salah satu mahasiswa S3 fikih. Mahasiswa S3 fikih. Kemudian dia mengatakan, ya akhi, dia orang yang tinggal di daerah Eropa ini. Dia bilang, ya akhi, ya, saya lihat kamu ini sholatnya lebih, ya. Nah, kemudian jelasin bahwasanya, ya, saya itu ragu, makanya kemudian berdiri lagi 1 rakaat. Kemudian dia tanya, kapan kamu tahu kamu sudah lebih sholatnya? Saya bilang pas lagi berdiri, karena saya tahu udah lebih ketika berdiri karena ngelihat dia tasyahud akhir, ternyata saya lebih. Gitu. Apa kata beliau? Harusnya kalau sudah tahu lebih saat berdiri langsung tasyahud akhir. Jadi ketika berdiri sudah tahu lebih, kita langsung tasyahud akhir. Tasyahud akhir, kemudian kita salam dan sujud sahwi. Karena ada kelebihan di dalam sholat. Ternyata apa kata dia? Karena saya habiskan itu 1 rakaat itu, kata dia, alasannya apa? Kata Allah tidak boleh sengaja menambah, ya, rukun di dalam sholat. Karena kalau sudah berdiri, kalau saya selesaikan, berarti saya akan menambah ruku, saya akan menambah i'tidal, saya akan menambahkan sujud. Banyak yang saya tambah dalam kondisi saya sudah tahu bahwa itu lebih. Ya, dan kata dia, saya tidak tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Betul. Akhirnya saya coba cari rujukan, buka Muqtadah Syamilah ini. Ternyata ketemu fatwanya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bahwa benar kata beliau, kalau kita tahunya pas lagi berdiri, maka kita langsung tasyahud. Kalau kita tahunya pas ruku, kita juga langsung tasyahud. Pokoknya kapan kita tahu, kita langsung tasyahud. Kenapa? Biar kita tidak sengaja menambah rukun di dalam sholat. Akhirnya saya pulang sholat, Pak. Ya. Saya pulang sholat. Ya. Maksud saya ini terkadang kita belajar fikih saja terkadang masih ada yang miss, ada yang terluput gitu. Permasalahan yang detail yang ternyata itu juga berkaitan dengan sah atau tidaknya, ya, sholat kita. Ya, maka ini menunjukkan tentang pentingnya kita belajar tentang fikih. Ya.
Kemudian hukum yang kedua yaitu fardu kifayah. Kapan belajar fikih itu hukumnya fardu kifayah? Ketika dia tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan secara ain, ya, tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu ain. Contohnya misalnya tadi ilmu fikih yang membahas tentang qada hukum Islam. Ini nggak semua orang wajib belajar. Yang belajar yang nanti dia akan menjadi hakim. Ya. Contoh yang lain, ya. Misalnya ilmu yang berkaitan dengan warisan. Ya, nggak semua orang harus paham cara membagi warisan. Ya. Cukup beberapa orang maka ini sudah cukup, makanya disebutnya hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tahu maka itu menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Ya, maka kita jangan sampai keliru. Ya. Makanya kita belajar fikih ini salah satunya selain kita memang butuh, karena yang dibahas di fikih itu adalah amalia sehari-hari. Ya, amalia kita sehari-hari. Kita sholat minimalnya lima waktu kita sholat. Ya, ini yang kita bahas di dalam fikih. Kita akan ketemu dengan Ramadan. Ya, kita bisa jadi termasuk orang yang wajib membayar zakat mal. Ya, kita bisa jadi termasuk orang yang akan berhaji nanti. Maka kita butuh ilmunya. Ya, di samping tadi memang beberapa pembahasan dalam fikih ini hukumnya wajib untuk kita belajar. Ya. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian di sini penulis juga membahas tentang, selain membahas tentang pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih, beliau juga membahas tentang thamaratu ilmi fiqh. Ya, buah dari atau hasil yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu fikih. Tujuannya apa? Apa pentingnya kita mengetahui hasil dari belajarnya kita atau buah yang kita akan dapatkan? Ya, itu akan menjadi motivasi buat kita belajar, motivasi belajar kita. Meskipun nanti ada pembahasan dalam fikih yang kok kayaknya rumit pembahasannya gitu, tapi kita akan berusaha. Kenapa? Karena ada tujuan mulia yang ingin kita kejar di situ. Apa kata beliau? Ma'rifatul fiqh, mengetahui fikih, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Ya, artinya kita berilmu tentang ilmu fikih kemudian mengamalkannya. Takmuru salahil mukallaf atau takmuru salahil mukallaf, akan menjadi sebab kita menjadi mukallaf yang saleh. Ya, akan menjadi sebab kita menjadi mukallaf yang saleh. Maksudnya seorang hamba yang saleh. Mukallaf itu kan artinya orang yang sudah dibebani dengan hukum. Ya, artinya sudah, kalau tidak dikerjakan perkara wajib sudah berdosa. Ya, kalau tidak meninggalkan yang harus sudah berdosa. Berbeda dengan anak kecil yang mereka belum mukallaf istilahnya. Ya. Kalau kita memahami fikih kemudian mengamalkannya, maka itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang soleh. Ya. Yang di sini beneran soleh, ya. Bukan orang yang cuma namanya soleh. Ya. Karena soleh itu apa kata para ulama? Kriterianya dua yang disebutkan oleh orang. Soleh itu al-qa'im bihuquqillah wal qa'im bihuquqil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah, ya, kewajibannya sebagai hamba Allah, dan menunaikan hak-hak manusia, kewajibannya sesama manusia. Dan ini yang dibahas dalam fikih ibadah dan fikih muamalah. Ya. Hak-hak Allah itu kita akan bahas di dalam fikih ibadah. Bagaimana kita beribadah sholat, ya. Bagaimana kita harusnya puasa. Kemudian hak-hak hamba, bagaimana caranya agar kita bertransaksi dengan cara yang benar. Kita punya istri, kita tahu bagaimana cara memberikan nafkah yang benar. Kita bagaimana tahu bagaimana cara menunaikan hak-haknya. Ya, ini yang akan kita dapatkan. Makanya beliau mengatakan tatmuru salah al-mukallaf. Biasanya azan dulu kan. Itu bisa azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wasihhatu ibadatihi, maka selain membuat mukallaf kita sebagai orang yang mukallaf itu menjadi orang yang saleh, maka ibadah kita juga menjadi benar. Ya. Anggap saja sekarang ini ibadah kita sudah benar. Tetapi belajar fikih adalah langkah untuk menyempurnakan ibadah kita yang sudah benar hari ini. Ya. Dan ingat umur kita ini pendek sebagai umat Nabi Muhammad 60 sampai
70, maka kita harus cerdas beramal. Bagaimana cara kita beramalnya? Ya, nggak banyak tetapi pahalanya banyak. Salah satunya dengan apa? Dengan itqan di dalam beramal, totalitas, ihsan di dalam beramal. Pokoknya apa yang bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan, karena waktu kita tidak banyak. Ya. Nah itu yang ingin kita jadikan sebagai tujuan. Maka kalaupun kita anggap saja tadi ibadah kita sudah benar, minimalnya ini akan menjadi pintu untuk kita menyempurnakan ibadah kita yang sudah benar hari ini. Ya. Wastiqamati sulukihi, dan belajar fikih juga akan membuat akhlak kita semakin lurus, benar. Ya, cara kita bermuamalah semakin benar. Ya, akhirnya kita tidak berat sebelah. Karena ada orang terkadang kalau dalam masalah ibadah, masya Allah luar biasa. Ya mungkin kita kalau melihat dia ternyata ibadah kita masih jauh. Ternyata terfitnah dalam masalah apa? Kurang menunaikan hak keluarganya, kurang baik di dalam bermuamalah dengan orang lain. Padahal itu tadi kita sudah sebutkan, ya. Fikih itu mencakup ibadah dan muamalah, dan soleh itu bukan cuma sekedar menunaikan hak Allah, tapi juga menunaikan hak hamba-hamba Allah. Ya. Ada juga orang yang mungkin dari sisi masya Allah baik banget sama orang, ternyata ibadahnya masih banyak yang perlu dibenahi. Maka kita berusaha untuk memaksimalkan dua sisi ini. Inilah yang ingin kita kejar. Dan ini pernyataan yang menarik juga. Kata beliau, wa idza salahal 'abdu salahal mujtama'. Masya Allah. Kalau seorang hamba itu sudah soleh, maka masyarakat itu akan jadi soleh. Makanya kita perlu mulai dari keluarga kita masing-masing hari ini. Saya masih ingat yang disinggung sama salah satu syekh di Masjid Nabawi waktu itu ketika terjadi peristiwa penembakan kaum muslimin di masjid di New Zealand, ya kalau nggak salah waktu itu. Apa yang menjadi titik fokus beliau? Kata beliau, ternyata ada yang terkadang terluput dari kita. Kita sibuk menyalahkan orang kafir yang menembak kaum muslimin. Kita boleh marah, ya, karena memang harus marah. Ini berkaitan dengan kaum muslimin, ya. Tetapi ada poin yang harus kita benahi. Harusnya apa? Kita membenahi diri kita masing-masing dari rumah-rumah kita. Kenapa? Karena baiknya kaum muslimin itu dimulai dari baiknya setiap individu dari kaum muslimin. Maka kita berusaha mulai dari keluarga kita. Karena kita tidak bisa merubah kondisi yang ada di New Zealand, tapi kata kita bisa merubah kondisi keluarga kita hari ini. Yang tujuannya apa? Untuk merubah kondisi kaum muslimin. Ya. Maka kemudian kata beliau, wasaratin natijah fid dunya was sa'adah wal 'ishu raghad. Kalau sudah seperti itu, maka hasilnya apa? Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya, di akhirat nanti kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala. Ya. Dan yang terakhir tentang keutamaan fikih, ya. Di sini beliau sebutkan panjang lebar, tapi kesimpulannya keutamaan fikih itu masuk di dalamnya keutamaan belajar ilmu syar'i. Ya, secara umum belajar fikih itu masuk keutamaan dalam belajar ilmu syar'i. Dan secara khusus kata Ibnu Jauzi, barang siapa yang ingin mengetahui tentang keutamaan suatu ilmu, hendaklah dia lihat thamarahnya, hasilnya, buah dari belajar itu. Dan kata beliau, barang siapa yang mencermati buah dari belajar ilmu fikih, maka dia akan mengetahui bahwa ilmu fikih itu termasuk ilmu yang utama, ilmu yang sangat utama. Makanya kita lihat pertanyaan sebagian besar kaum muslimin hari ini itu tentang fikih. Ya. Kalau kita lihat fatwa-fatwa hari ini itu sebagian besarnya tentang perkara fikih, entah itu perkara lama, klasik ataupun yang kontemporer. Ya, jual beli dengan kartu ini, jual beli online, dompet, ya elektronik dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan seputar fikih. Ya. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu fikih. Ya. Dan kemudian yang bagian yang terakhir, ya, Bapak yang semoga dimuliakan dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi di bagian penghujungnya beliau mengingatkan kita di sini. Kata beliau, kalau seorang muslim sudah paham tentang urusan agamanya, ya, sudah paham tentang apa haknya, apa kewajiban yang harus dia tunaikan, maka kata beliau, maka dia akan bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Sekali lagi ini tujuan kita, agar kita tahu apa yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah, agar kita tahu kewajiban apa yang harus kita tunaikan kepada sesama manusia, ya. Sehingga apa, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bahwa kita sudah beribadah di atas ilmu, bukan cuma sekedar pakai perasaan, ya, tapi beribadahnya di atas ilmu. Ini yang kita harapkan, ya. Dan sebagai poin terakhir dari pembahasan mukadimah ini, bahwa sekali lagi ilmu fikih ini
banyak akan kita temukan perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, ya, perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama. Maka di antara hal bijak yang diajarkan oleh para ulama adalah al-khuruj minal khilaf. Kita berusaha keluar dari khilaf. Banyak dari ulama itu menyebutkan bahwasanya rata-rata dari mereka menyebutkan al-khuruj minal khilaf mustahil. Keluar dari khilafnya para ulama itu hukumnya mustahab, sunnah. Misalnya ada ulama yang mengatakan hukum ini wajib, ada ulama lain mengatakan hukumnya sunnah, maka kerjakan sudah. Berarti kita sudah keluar dari khilaf. Karena ini masalah agama ini. Kalau kita keliru dalam masalah dunia, insya Allah masih bisa kita tutupi, ya. Tapi kalau kita keliru dalam masalah agama, ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka cari dalam masalah agama kita hal-hal yang sudah pasti, ya. Jangan berada di pinggir jurang kalau bahasa gitu, ya. Jangan cari yang syubhat-syubhat. Oh, ini masih ada khilaf, tenang aja, ya. Ini berbahaya. Makanya Syekh Utsaimin pernah mengatakan man tatabba'a rukhas tazandaq. Barang siapa yang coba-coba cari keringanan ini, keringanan itu, ya, dia sudah tahu hukumnya, tapi coba cari. Mungkin ada ulama, meskipun ulama ini bilang boleh, kita cari dulu. Maka kata beliau, tazandaq, dia akan menjadi seorang zindiq, orang yang menyimpang dalam masalah agama. Maka kita hati-hati, ya. Kita ibadah ini, ya, ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha mencari yang terbaik, melakukannya terbaik, agar hasil pun yang terbaik yang kita dapatkan, ya. Saya sedikit nukil perkataan Imam Nawawi sebelum kita tutup. Imam Nawawi mengatakan di dalam syarah Imam Muslim, beliau mengatakan fa innal ulama muttafiqun. Sesungguhnya para ulama itu sepakat alal haddi alal khuruj min al khilaf. Sepakat untuk menganjurkan kaum muslimin, menganjurkan kita untuk keluar dari khilafnya para ulama, ya. Ini perkataan Imam Nawawi, ya. Berarti kalau ada yang mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, sudah tinggalkan saja agar agama kita ini aman, ya. Karena ini sekali lagi urusan agama. Kalau sudah sampai di akhirat nanti gak bisa diulang lagi, ya. Maka kita harus cari yang pasti untuk agama kita. Ini yang akan menjadi tolak ukur keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin itu untuk mukadimah kita pada malam hari ini, ya. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Silakan, Pak. Tadi disebutkan menjadi mukallaf yang soleh, yaitu orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Bagaimana dengan hak-haknya alam sekitar? Kita tahu bahwa bencana belakangan ini terjadi karena pengurusan hutan segala macam. Bagaimana itu? Perusahaan alam itu bagian dari hak manusia atau hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu. Ya, kenapa? Karena ketika alam rusak, maka itu dampaknya akan berdampak pada manusia, ya. Maka di antara bentuk kesolehan seseorang tadi, jangan cuma dipahami berarti kalau cuma manusia Allah saja. Tetapi apa yang berdampak pada manusia, ya, apa yang berdampak pada ibadah kita kepada Allah, maka ini menjadi sebab kesolehan kita belum sempurna. Mungkin kita sudah mempunyai standar soleh, sudah sampai pada standar soleh, tapi kesolehan kita belum pada, ya, kesempurnaan, ya. Maka di sinilah para kita berusaha apa yang masih kurang di dalam muamalah, dalam bersikap, ya, kita penuhi di situ, ya. Sekali lagi menjaga alam itu bagian dari, ya, menunaikan hak manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ya. Cukup, mohon. Silakan. Tentang ijma ulama. Saya sering melihat di masyarakat. Kalau di kami nggak perlu dalil, lihat aja ulama kami melaksanakan itu dalil. Bagaimana itu? Baik. Ijma itu, definisi dari ijma itu adalah kesepakatan ulama ul-asr, ya, ulama di zaman tersebut. Jadi bukan segelintir ulama, ya, seluruh ulama di zaman tersebut sepakat akan suatu perkara, baru kemudian bisa dikatakan ijma. Atau bisa jadi di zaman tersebut ulama banyak yang mengucapkan tentang hal tersebut, ternyata tidak ada ulama yang menentangnya atau menyelisihinya. Maka ini juga, ya, kata para ulama bisa disebut dengan ijma, tapi istilahnya disebut dengan ijma sukuti. Nanti itu dibahas di dalam ilmu usul fikih. Nah, tapi yang jelas saya kasih tahu bahwasanya ijma itu termasuk sesuatu yang sulit terjadi.
Kenapa? Karena syaratnya ketat. Ijma itu ada tadi kesepakatan seluruh ulama di zaman tersebut. Kira-kira bisa kita kumpulkan seluruh ulama zaman sekarang? Nggak bisa. Makanya rata-rata ijma yang kita dapati sekarang adalah ijma ulama-ulama di zaman dulu. Ya, di zaman dulu. Ini yang dimaksud dengan ijma. Kalau cuma ijma misalnya sekelompok ini, kelompok ulama ini, kelompok ulama itu, maka ini bukan ijma. Yang dimaksud ijma itu adalah ijma kesepakatan ulama di zaman tersebut. Ya. Makanya sekali lagi ijma itu sulit, tetapi dia adalah dalil yang sangat kuat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Barangkali cukup ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa selepas sholat insyaallah ta'ala. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ya, semoga bisa menjadi faedah, ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, bukan sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.